Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Sesari dari Prodi D4 Sistem Informasi Geografis dengan NIM 2147736SP19175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai responsif praktikum kartografi kode soal A. Menurut Gatter 2014, peta merupakan gambaran unsur-unsur tampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang memiliki keterkaitan dengan permukaan bumi atau benda angkasa yang umum digambarkan pada bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Yang pertama yaitu jenis peta. Peta terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu peta umum, peta khusus, dan peta kartometrik. Berdasarkan aspek fungsinya, peta umum menjelaskan berbagai feature di dunia secara umum, peta khusus menjelaskan informasi tertentu terkait kenampakan permukaan bumi, dan peta kartometrik menjelaskan pengukuran akurat. Lalu berdasarkan aspek skalanya, peta umum termasuk ke dalam peta skala kecil, yaitu 1/250.000 sampai 1/1 juta atau lebih. Peta khusus termasuk ke dalam peta skala besar dan sedang, yaitu 1/5.000 dan 1/500.000. Lalu peta kartometrik termasuk ke dalam peta skala sedang, yaitu berskala 1/250.000. Contoh dari peta umum yaitu peta dunia, peta korografi, dan peta topografi. Contoh dari peta khusus adalah peta iklim, peta sumber daya alam di Indonesia, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk dunia, dan peta geologi. Dan contoh dari peta kartometrik adalah aeronautical dan nautical navigation chart. Berikut merupakan contoh dari peta umum, tepatnya peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1/25.000 lembar 1408-223 Yogyakarta edisi 1 2001. Berikut merupakan contoh dari peta khusus, tepatnya peta citra lahan garam Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berikut merupakan contoh dari peta kartometri, yaitu Dixon Entrance to Cape St. Elias. Selanjutnya adalah skala dan cara perhitungannya. Menurut Samadi 2006, skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala peta perlu dimunculkan dalam suatu peta agar pembaca dapat mengetahui ukuran, terutama jarak, luas, dan lainnya pada ukuran yang sebenarnya. Jenis-jenis skala yaitu terdapat skala verbal, skala numerik, dan skala grafis. Skala verbal dinyatakan dalam bentuk kalimat, lalu skala numerik dinyatakan dalam bentuk angka sebagai pembanding jarak, dan skala grafis dinyatakan dalam ruas garis bilangan sebagai pembanding jarak. Berikut merupakan contoh penyajian skala untuk peta penggunaan lahan sebagian Kabupaten Sleman. Dengan skala verbal 1 cm di peta mewakili 0,453 km di lapangan, skala numerik 1/45.283, dan berikut merupakan skala grafiknya. Untuk menghitung skala baru, dapat dilakukan dengan panjang grid utama dibagi dengan panjang grid baru sama dengan skala baru dibanding skala utama. Lalu untuk menghitung jarak horizontal dapat dilakukan dengan mengkalikan jarak pada peta dengan skala petanya. Untuk jarak vertikal dapat dihitung dengan akar jarak horizontal kuadrat ditambah beda tinggi kuadrat, dan untuk beda tingginya tersebut dapat dihitung dengan delta H sama dengan H1 dikurangi dengan H2. Kemiringan lereng dapat dihitung dengan beda tinggi dibagi jarak horizontal dikali 100, dan untuk besar sudut dapat dihitung dengan sudut terukur dikurangi deklinasi magnetik. Selanjutnya itu sistem koordinat. Sistem koordinat berfungsi untuk mengidentifikasi lokasi bumi secara akurat dengan satuan derajat, radian, dan panjang dengan satuan meter atau feet. Penempatan sistem koordinat pada peta, di mana sistem koordinat biasa ditempatkan pada tepi peta. Selanjutnya itu contoh sistem koordinat. Yang pertama yaitu sistem koordinat geografis atau GCS. Sistem koordinat geografis atau biasa disingkat dengan GCS merupakan acuan yang mendeskripsikan lokasi suatu fitur pada model bumi, di mana berbentuk bulat seperti bola dunia, memiliki satuan bersudut biasanya derajat, dan GCS biasa dipakai untuk mengetahui lokasi spesifik suatu tempat. Sistem koordinat ini membagi bumi ke dalam 360 bagian, setiap bagian memiliki nilai 1 derajat dengan titik 0 derajat berada di Greenwich. Selanjutnya yaitu Universal Transverse Mercator atau UTM. Universal Transverse Mercator atau biasa disebut dengan UTM merupakan sistem grid koordinat bidang yang terdiri dari 60 zona dengan 6 derajat bujur sebagai lebarnya masing-masing. Zona-zona tersebut diberikan nomor mulai dari 1 sampai dengan 60, dimulai dari garis bujur 180 derajat dan meningkat ke arah timur. Selanjutnya yaitu simbologi. Menurut Tynar 2010, simbolisasi data merupakan bentuk representasi objek atau fenomena dunia nyata pada peta. Simbol sering disebut sebagai bahasa peta. Berdasarkan bentuknya, simbol terbagi menjadi 3, yaitu simbol titik, garis, dan arah, di mana simbol titik menyajikan data geografis yang berhubungan dengan fenomena permukaan bumi, contohnya adalah gunung, kota, dan gedung. Lalu simbol garis menyajikan data geografis yang berhubungan dengan jarak, di mana contohnya adalah jalan, sungai, dan batas negara. Simbol area menyajikan data geografis yang berhubungan dengan luas bentang alam, contohnya adalah danau, rawa, sawah, dan hutan.
Berdasarkan jenisnya, simbol dibedakan menjadi dua, yaitu simbol piktorial dan abstrak, di mana simbol piktorial menggambarkan keadaan objek sesungguhnya yang mendekati bentuk aslinya. Contohnya adalah gedung, stasiun kereta api, pelabuhan laut, dan sebagainya. Untuk simbol abstrak adalah simbol-simbol yang memiliki bentuk teratur. Contohnya adalah berbentuk segitiga, lingkaran, segi empat, bujur sangkar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah contoh penerapan simbologi pada praktikum. Yang pertama yaitu peta titik infrastruktur dengan simbol piktorial dan simbol abstrak. Simbolisasi titik infrastruktur ini direpresentasikan secara deskriptif, maka dari itu termasuk ke dalam data kualitatif dengan level data nominal karena objek yang direpresentasikan berkedudukan sejajar. Pada simbolisasi titik ini, informasi yang ditampilkan dengan simbol piktorial lebih mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan simbolisasi dengan simbol abstrak. Simbolisasi dengan simbol piktorial menggambarkan objek seperti bentuk aslinya, contohnya seperti kantor kecamatan, kantor desa, dan kantor lurah yang digambarkan dengan sebuah gedung dengan bendera di atasnya lalu diberikan simbol huruf C untuk kantor kecamatan, D untuk kantor desa, dan L untuk kantor kelurahan. Lalu simbol kantor polisi juga sama seperti bentuk aslinya dengan huruf P di tengahnya. Selain itu terdapat pula simbolisasi kantor pos dengan simbol segi empat yang dilengkapi simbol pesan di tengahnya. Sedangkan pada simbolisasi dengan simbol abstrak, simbol yang digambarkan hanya berupa bentuk teratur. Contohnya seperti kantor kecamatan yang disimbolkan dengan bentuk segitiga berwarna merah dengan titik hitam di tengahnya, sekolah yang disimbolkan dengan bentuk segi lima, dan masjid serta gereja yang hanya disimbolkan dengan bentuk persegi dengan warna sebagai pembedanya, yakni persegi hijau untuk masjid dan persegi merah muda untuk gereja. Meskipun simbol abstrak terkesan lebih sederhana dari simbol piktorial, simbol ini mudah digambarkan dan tidak menutupi objek lainnya. Berdasarkan simbolisasi yang telah dilakukan pada layer titik infrastruktur, simbolisasi dengan simbol piktorial lebih menarik dibandingkan simbolisasi dengan simbol abstrak. Contoh selanjutnya yaitu penerapan pada peta jaringan jalan dan peta jaringan sungai. Informasi mengenai simbolisasi garis sungai dan jaringan jalan lebih mudah terbaca dengan simbol piktorial. Hal ini dikarenakan simbolisasi garis sungai dan jaringan jalan dengan simbol piktorial cukup mirip dengan bentuk dan warna aslinya, sehingga pembaca dapat secara langsung memahami bahwa garis yang disimbolkan merupakan garis sungai dan jaringan jalan. Simbolisasi garis sungai dan jaringan jalan ini direpresentasikan secara deskriptif, maka dari itu termasuk ke dalam data kualitatif dengan level data ordinal, karena objek yang direpresentasikan diurutkan berdasarkan ketentuan tertentu. Tingkatan data garis sungai dengan simbol piktorial dibedakan berdasarkan warnanya, yakni biru tua untuk sungai dan biru muda untuk sungai musiman. Tingkatan data pada garis sungai dengan simbol abstrak dibedakan berdasarkan kerenggangan garisnya, yaitu garis putus-putus rapat merupakan sungai dan garis putus-putus yang lebih renggang merupakan sungai musiman. Sedangkan tingkatan data pada jaringan jalan menggunakan simbol piktorial dapat dibedakan berdasarkan kepekatan warna dan ukuran garis. Semakin pekat warna dan semakin besar ukurannya, semakin besar luas jalan yang dimaksud. Pada simbol abstrak, tingkatan data pada jaringan jalan dibedakan berdasarkan kerenggangan garis dan ukurannya. Semakin renggang dan tipis garisnya, maka semakin kecil jaringan jalan tersebut. Dalam simbolisasi garis sungai dan jaringan jalan ini, simbol piktorial lebih menarik dibandingkan simbol abstrak. Selanjutnya itu simbolisasi penggunaan lahan. Simbolisasi penggunaan lahan ini direpresentasikan secara deskriptif, maka dari itu termasuk ke dalam data kualitatif dengan level data nominal. Karena objek yang direpresentasikan berkedudukan sejajar, sama seperti simbolisasi data sebelumnya, bahwa informasi yang ditampilkan pada simbolisasi ini lebih mudah terbaca dengan simbol piktorial. Hal ini dikarenakan penggambaran pada simbol piktorial memiliki kesamaan dengan bentuk aslinya, meskipun mudah terbaca, namun simbolisasi dengan simbol piktorial ini sulit untuk digambarkan kembali. Maka dari itu, terdapat simbolisasi dengan simbol abstrak yang dapat dengan mudah digambarkan kembali. Perbedaan pada layar penggunaan lahan ini dapat terlihat dengan jelas dikarenakan jenis simbol yang dipakai pada setiap objeknya berbeda-beda. Selain itu, terdapat perbedaan warna yang signifikan pula pada simbolisasi yang dilakukan dengan simbol piktorial. Perbedaan warna yang terlihat pada simbolisasi dengan simbol abstrak, namun perbedaan warna yang digambarkan tidak signifikan seperti halnya simbol piktorial. Maka dari itu, simbolisasi dengan simbol piktorial lebih menarik dibandingkan simbol abstrak. Terakhir, ini simbolisasi layar jumlah penduduk. Informasi yang disajikan dengan simbol piktorial lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan simbol abstrak. Simbolisasi jumlah penduduk ini termasuk simbolisasi kuantitatif karena menjelaskan nilai suatu data. Level data yang digunakan juga merupakan interval yang mendeskripsikan data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antar tiap objek atau kategori sama. Dengan simbol piktorial yang bergambar manusia, maka pembaca dapat dengan mudah memahami bahwa data tersebut merupakan data peta jumlah penduduk. Namun, jika objek hanya disimbolkan dengan lingkaran saja, seperti simbolisasi dengan simbol abstrak, pembaca belum tentu langsung memahami data yang ditampilkan. Maka dari itu, pada simbolisasi jumlah penduduk ini, simbol piktorial lebih menarik untuk digunakan dibandingkan dengan simbol abstrak. Selanjutnya, itu komponen pada layout peta. Pertama, yaitu muka peta, lalu terdapat insert peta, dan informasi tepi peta, di mana informasi tepi peta tersebut merangkum judul, skala yang digunakan pada peta tersebut, lalu terdapat pula proyeksi yang digunakan, legenda beserta simbolisasinya, lalu terdapat pula sumber data dan penyusunnya, serta instansi.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.